Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Keutamaan yang dimiliki Nabi Daud, dan benarkah tuduhan penyuka wanita? Nabi Daud alaihissalam mempunyai sejumlah keutamaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada Nabi Daud alaihissalam berupa keutamaan yang tidak dimiliki nabi lainnya. Pakar tafsir Al-Quran yang juga pengasuh pondok pesantren Bait Al-Quran Pusat Studi Al-Quran atau PSQ, Ustadz Syahrullah Iskandar menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada Nabi Daud berupa suara yang indah. Selain itu, sebagaimana digambarkan dalam surat Syad ayat 18 hingga 20 sebagai berikut. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Ustadz Syahrullah yang juga dosen tafsir Al-Quran Universitas Islam Negeri atau UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan karunia kepada Nabi Daud sehingga gunung-gunung pun mengikuti tasbih Nabi Daud. Termasuk juga kemampuan Nabi Daud menjinakkan burung-burung yang mengikuti Nabi Daud untuk bertasbih. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan Nabi Daud sebagai seorang raja yang mendapat kepercayaan kuat dan rakyatnya, serta hikmah atau ilmu dalam menyelesaikan persoalan. Namun, ada satu waktu Nabi Daud diingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menilai sepihak terhadap suatu perselisihan. Pada ayat 21 hingga 26 surat Syad, Al-Quran menceritakan tentang dua orang yang berselisih. Musafir berbeda pendapat, ada yang menyebut itu adalah malaikat, tetapi ada yang berpendapat itu adalah manusia. Keduanya memasuki istana Nabi Daud namun tidak melalui pintu utama, melainkan sembunyi-sembunyi memanjat tembok dan masuk ke mihrab atau tempat ibadah Nabi Daud. Kedatangan mereka pun membuat Nabi Daud terkejut sekaligus khawatir. Mereka lalu meminta Nabi Daud tidak takut akan kehadiran mereka. Keduanya menjelaskan tentang maksud tujuan menemui Nabi Daud, yakni agar Nabi Daud memutuskan secara adil dan benar atas perselisihan yang terjadi di antara kedua orang itu. Salah satu di antara kedua orang itu menunjuk saudaranya. Dia berkata bahwa saudara itu sudah memiliki 99 ekor kambing, sedangkan dia hanya memiliki 1 ekor kambing. Dia mengatakan kepada Nabi Daud bahwa saudaranya itu lalu meminta 1 ekor domba miliknya. Hingga dalam perdebatan dia pun kalah dan harus menyerahkan seekor kambingnya itu kepada saudaranya. Nabi Daud langsung memutuskan bahwa saudaranya yang memiliki 99 kambing itu telah berbuat zalim. Namun setelah memberikan keputusan, Nabi Daud tersadar bahwa dua orang itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Syahrullah mengatakan Nabi Daud sadar karena dia menghukum secara sepihak. Nabi Daud telah menjatuhkan putusan sebelum mendengarkan keterangan dari pihak satunya. Nabi Daud pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekeliruannya dalam menjatuhkan putusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengampuninya, dan Nabi Daud diingatkan agar memberi keputusan dengan adil dan tidak mengikuti hawa nafsu yang dapat menyesatkan.
Ustadz Syahrullah mengatakan dalam tafsir Al-Hisafi Al-Quran Al-Karim, Sayyid Tantowi juga memberikan kritik kepada banyak musafir yang menggambarkan bahwa Nabi Daud itu memiliki kesenangan terhadap perempuan, bahkan yang telah dilamar orang lain. Menurut Sayyid Tantowi, hal itu justru mencederai kemaksuman Nabi Daud. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.